ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني وإياكم بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajlis kembali yang sebelumnya kita libur karena kedatangan tamu yang agung yaitu Idul Adha. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali lagi melanjutkan ta'lim kita, yaitu membaca kitab Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam kitab beliau Husulul Ma'mul, ya, Husulul Ma'mul. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai tentang pengertian syirik, ya, definisi syirik. Kemudian sudah kita jelaskan syirik bisa terjadi dalam masalah doa, ya, syirik dalam berdoa. Kemudian yang kedua, syirik dalam masalah niat, ya. Kemudian iradah wal qasd, keinginan dan kehendak. Kemudian kita akan melanjutkan, ya, sebelum kita membahas syirik yang ketiga, itu syirik dalam masalah ketaatan,
kita akan membaca ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, amma syirku fil iradah wan niyat fadzalika al-bahru alladhi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun syirik dalam masalah niat, ya, dan iradah, maka itu adalah lautan yang tidak ada batasnya, tidak ada tepinya. Intinya pembahasan syirik dalam masalah iradah dan niat itu pembahasannya sangat luas sekali. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qalla man yanju minhu, dan sedikit sekali orang yang selamat darinya. Ya, sedikit sekali orang selamat dari syirik yang namanya iradah dan niat. Kenapa? Karena ada sebagian mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi niatnya bukan karena Allah, ingin pamer atau ingin dipuji oleh orang lain. Dan ini yang hanya tahu, ya, dan yang tahu tentang syirik dalam masalah iradah dan niat itu Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian orang tersebut, ya, kemudian orang tersebut. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, faman arada bi amali ghaira wajhillah wa nawa syai'an ghaira taqarrubi ilaihi wa talabal jazaa'a minhu faqad asyraka fi niyyati wa iradatihi. Barang siapa yang ingin atau dia menghendaki dengan amalan tersebut selain wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia meniatkan sesuatu selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta balasan dari amalan tersebut, maka sungguh dia telah berbuat syirik dalam masalah niat dan iradahnya. Ya, dia minta balasan, ya, segera, yaitu dia ingin mendapat bagian dari bagian dunia. Ini bahaya, ya. Jangan sampai kita melakukan ibadah yang kita berharap bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan salah niat tersebut, ya, bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhabarkan ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Yang mana 3 golongan tersebut, 3 orang tersebut, dia melakukan ibadah yang sangat agung sekali. Yang satu, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi supaya dijuluki seorang yang hebat, ya, seorang yang hebat. Kemudian gelar tersebut sudah dia dapatkan di dunia. Kemudian, ya, orang tersebut dicampkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam neraka. Ya. Walaupun dia, ya, beralih, ya, bukan cari itu, ya Allah, ya, bukan cari supaya saya hebat atau supaya saya ketika berinfak digelari dermawan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu tentang isi hati orang tersebut. Makanya orang tersebut, ya, dilemparkan atau dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam neraka karena salah dalam masalah niat. Kemudian
Sabda Nabi SAW yang lain, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man ta'allama ilman, barang siapa yang mencari ilmu. Ya, sudah sering kita bahas, sudah sering kita ulang-ulang, apabila ada lafaz dari Al-Quran, adapun hadis Nabi SAW yang membahas tentang ilmu, maksudnya adalah ilmu syar'i, bukan ilmu yang lain. Ya, walaupun di sana ada ilmu-ilmu yang lain. Kemudian yubtahu bi wajhullah, yang seharusnya dengan menuntut ilmu syar'i tersebut dia mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dengan belajar ilmu syar'i supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, cocok atau sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia tidak belajar dan agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tahu bahwasanya amalan dia mencocoki sunnah atau menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan ilmu. Kemudian yubtahabi wajhullah, yang seharusnya dengan menuntut ilmu tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala, la yusibu bihi ardan minad dunya, yang dia tidak menginginkan dari menuntut ilmu tersebut bagian dari bagian dunia, ya, ya. Kemudian lam yarih raihatal jannah, ya, kemudian dia tidak mencium bau surga. Kenapa? Karena dia ingin mencari apa tadi? Bagian dunia, supaya digelari Pak Ustadz, ya, atau Pak Yai, nanti duduknya di depan. Nah, ini niatnya salah. Hendaklah dia ketika menuntut ilmu yaitu mengangkat kebodohan dari dirinya. Kemudian kalau sudah terangkat baru mengangkat kebodohan dari orang lain. Kemudian, ya, kita baca ucapan Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Wa tibaru syirkin niyyah wal qasd min asy-syirki akbar mahmulun ala ma dzakarna. Dan dianggap syirik niat, kemudian maksud, kemudian syirik dalam masalah iradah, termasuk syirik besar di bawah atas apa yang kita sebutkan. Wa huwa ayyatiya asul amali riya'an aw li ajli dunya wa lam yakun muridan wajh Allah ta'ala wad daral akhirah, wa hadzal amalu ala hadzal wasfi la yasturu min mu'min. Ketika dia melakukan amalan tersebut, dia ini secara asal amalan ibadah tersebut dari awalnya dia melakukan ibadah tersebut itu riya, supaya apa? Dilihat manusia, atau ingin pamer, atau ingin dipuji, ya, awli ajli dunia, atau dari awalnya dia melakukan ibadah tersebut, melakukan amalan tersebut sebabnya apa? Dunia, bukan karena ingin mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Kata Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah taala, wa hadzal amalu, dan amalan ini atas sifat ini yang dari awalnya dia mengharap apa tadi? Dunia atau riya, ini tidak muncul dari seorang yang beriman, ya, seharusnya tidak ada gitu loh, ya. Kalau dia dari awalnya sudah dunia, kemudian riya atau ingin dipuji, hadzal amal ala hadzal wasfi, amalan ini atas sifat semacam ini la yasturu, tidak muncul min mukmin, dari seorang yang
iman kepada Allah. Jadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya niatnya dan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fainal mu'mina wa in kana dhaiful iman la budda an yuridallaha wad daral akhirah. Maka sungguhnya orang yang beriman, ya, meskipun sekalipun lemah imannya, ya, sekalipun lemah imannya, la budda, harus yuridullah, dia dengan amalan tersebut menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian negeri akhirat, ya, ini walaupun lemah iman. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, lakin akan tetapi intasawa, ya, al-qasdani atau taqaraba, jika maksudnya itu sama antara dunia dan akhirat, ya, sama. Di samping dia ibadah sama Allah, tapi niatnya supaya dunia, ya, lancar rezekinya. Dia sholat supaya lancar rezekinya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Al-taqaraba atau berdekatan, ya, mendekati Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak di dunianya, misalnya 25% akhirat, ya, kemudian 75% dunia. Fahada naqsun fil iman wa tauhid, maka ini cacat, ya, di dalam iman dan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu nakisun bi faqdihi kamal al-ikhlas, dan amalan tersebut berkurang, ya, amalan dia berkurang. Kenapa? Karena sudah hilang kesempurnaan ikhlas. Yang harusnya dia beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada nilai-nilai yang lain, ada tujuan-tujuan yang lain, baik 75% maupun 25%, itu bisa mengurangi nilai amalan ibadah seseorang, ya, bisa mengurangi nilai amalan ibadah seseorang. Tapi kalau dari awalnya tadi sudah dunia atau riya, itu bisa menghapus amalan tersebut. Paham ya? Saya dipahami ini ya. Wa in amila lillahi wahdah wa akhlasa fi amalihi ikhlasan taman wa akhadha alaihi ju'lan ma'luman yasta'inu bihi alal amali wad din fahada la yadur. Dan jika dia beramal karena Allah saja, kemudian dia mengikhlaskan dalam amalnya dengan ikhlas yang sempurna, tapi dia mengambil, ya, dengan amalan tersebut, ya, upah tertentu, ya, ingin dunia misalkan, ada sesuatu yang dia inginkan dari dunia, yasta'inu bihi, yang dia minta tolong dengannya, ya, dengan amalan tersebut terhadap amalan kemudian dan agama, fahadza la yadur, ini tidak memadorotinya. Tapi ingat, dari awal harus Allah dulu, ya, dari awal harus Allah Subhanahu wa taala yang dia inginkan, kemudian negeri akhirat. Mungkin ada niat-niat yang lain. Kata saya, fahadza la yadur, ini tidak memadorotinya. Bisa dipahami ini ya? Ila anna Allah ta'ala ja'ala fil amwali syar'iyyah kaz-zakawat wal amwalil fayyi wa ghairiha juz'an kabiran yusarrifu fi masalihil muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam harta-harta yang syar'i,
seperti zakat, kemudian harta-harta rampasan perang dan selainnya, itu ada bagian yang besar untuk mentasarrufkan ya dalam kemaslahatan kaum muslimin. Ya, dia boleh mengambil bagian ya dari ya mengatur zakat, mengurusi zakat karena waktunya disita di situ, ya boleh baginya untuk mengambil bagian dari zakat tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, syirik dalam masalah ta'ah. Ya, syirku ta'ah. Syirik dalam masalah ketaatan. Wa huwa ayyattakhidha lahu musyri'an siwallahi ta'ala. Syirik dalam masalah ketaatan adalah dia menjadikan bagi Allah ya ada yang mensyariatkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada selain Allah yang ikut-ikutan ya, andil dalam mensyariatkan. Au yattakhidha syarika lillahi fi tasyrih, atau dia menjadikan sekutu bagi Allah dalam mensyariatkan. Padahal hak tentang masalah syariat ya, ini halal, ini haram, ini boleh atau tidak boleh, ini perintah Allah, ini perintah Nabi SAW, itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang lain ini yang ikut campur tentang masalah pensyariatan, tentang masalah pensyariatan. Fayarda bihukmihi wa yadinu bihi fi tahlil wa tahrimi ibadatan wa takarruban wa qada'an wa fadlan fil khusumat. Maka dia ridha dengan hukum orang tersebut, yang dia menjadikan orang tersebut sekutu bagi Allah dalam pensyariatan. Dia ridha terhadap hukuman, terhadap hukum orang tersebut, dan dia beragama dengannya dalam masalah menghalalkan, dalam masalah pengharaman, baik itu ibadah, takarrub, qadha ya, amalan ini bisa diqadha atau tidak ya. Kemudian lebih-lebih dalam masalah pertengkaran ya, permusuhan di kalangan manusia. Nah, ini kembalikan kepada mereka. Nah, padahal harus dikembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah ya, kembalikan kepada Rasulnya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian orang-orang yang beriman sama Allah. Beda kalau misalkan berkaitan dengan muamalah atau kriminal ya, kriminal misalkan, itu urusannya sama ini, sama siapa? Aparat ya. Tapi kalau masalah hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perdebatan misalkan perselisihan, ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam
wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka telah menjadikan ya ahbarahum, itu ulama-ulama mereka, ya orang-orang yang alim dari mereka, wa ruhbanahum, rahib-rahib ahli ibadah, ya arbaban, sebagai rob-rob dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal Masih ibn Maryam, kemudian juga Al-Masih ibn Maryam. Mereka sudah menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai rob selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia memberikan satu jenis ibadah kepadanya, atau dia mengatakan bahwasanya Isa ibn Maryam adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budu, kecuali agar mereka beribadah kepada ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa, diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah al-ma'bud bihaq, yang diibadahi secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka sudah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ayat ini turun, ada kisah sahabat yang mulia, yaitu Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Nabi SAW membaca ayat ini. Ketika Nabi SAW membaca ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tatkala sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an mendengar ayat tersebut, ya ketika Nabi SAW membacakan ayat tersebut, maka sahabat Adi bin Hatim mengatakan, inna lasna na'buduhum ya Rasulullah, kami ini tidak beribadah kepada mereka. Ya, yang difahami oleh sahabat Adi bin Hatim, ya sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an, bahwasanya yang dimaksud dari menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai rob-rob dari selain Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka memberikan satu jenis ibadah kepada selain Allah, baru dia menjadikan dia sebagai ilah. Atau yang dia fahami bahwasanya ini maksud dengan ibadah kepada ulama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob dari selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia melakukan sujud kepada mereka, ibadah kepada mereka. Ya, kata Nabi SAW, ya ketika menjawab pertanyaan dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an, alaysa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimuna, bukankah mereka mengharamkan apa yang jelas-jelas Allah halalkan, maka mereka juga mengikutinya, mereka juga mengharamkannya. Wa yuhilluna ma haramallah, atau mereka menghalalkan apa yang jelas-jelas Allah haramkan.
kemudian mereka juga ngikuti menghalalkan, padahal syariat Allah Subhanahu wa taala sesuatu itu haram. Maka sahabat Adi bin Hatim mengatakan, iya. Qala fatilka ibadatu. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu itu ibadahnya sama mereka seperti itu. Jadi syirik itu, Pak, ya, yang antum harus ketahui, itu tidak harus atau tidak hanya memberikan ibadah kepada selain Allah. Atau sebagian kita memahami bahwasanya syirik itu sujud sama patung toh. Enggak. Ketika pemimpin yang kita angkat sebagai pemimpin, dia sudah mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, kemudian masyarakatnya juga mengikutinya, atau mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, padahal jelas di Al-Quran dan hadis Nabi SAW bahwasanya sesuatu itu haram, kemudian masyarakatnya juga ikut menghalalkannya, itu juga namanya syirik. Itu juga ibadah sama mereka. Maka hati-hati ketika pemimpin kita mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kita mengikuti, kemudian pemimpin kita menghalalkan apa yang Allah haramkan, kita juga mengikutinya, itu juga termasuk perbuatan syirik. Syirik dalam masalah apa? Ta'ah, ketaatan. Ya, syirik dalam masalah ketaatan. Misalkan pemerintah mau menghalalkan khamr misalkan, padahal sudah jelas dalam Al-Quran Allah mengharamkan khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijs min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kullu miskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram, baik sedikit maupun banyak. Kemudian jelas ini khamr haram. Kemudian ada pemimpin kita menghalalkan, maka kita jangan sampai mengikutinya, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti, nanti akan terjadi musibah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Kemudian selanjutnya yang keempat, syirik al-mahabbah. Ya. Syirik dalam masalah apa ini? Cinta. Nah, ini biasanya lawan jenis ya, jika mereka cintanya sudah mabuk kepayang tiada lain kecuali dia. Jadi apapun yang dia perintahkan, meskipun itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ikuti. Nah, itu cintanya sudah kelewatan, sudah melampaui batas. Ya. Seperti dulu ada kisah seorang mabuk kepayang sama Laila, ya. Kullu yadda'i waslan bil Laila. Setiap orang mengaku ada hubungan dengan Laila, wa Laila la tukiru lahu bidzaka. Sedangkan Laila tidak mengakuinya. Kasihan dia. Cuma yang senang cuma dia, lawannya enggak senang. Nah, kalau kita mencintai seorang, hendaklah bagi pemuda-pemudi cintanya biasa-biasa aja, enggak usah terlalu berlebihan. Karena suatu saat
bisa yang kita cintai itu bisa menjadi musuh bagi kita. Dan apabila kita juga membenci sesuatu, jangan sampai terlalu berlebihan. Bisa jadi yang kita benci suatu saat menjadi yang kita cintai. Kemudian ya, wa huwa ittikhadul andad minal khalqi yuhibbuhum ka hubbillahi ta'ala. Cinta dalam masalah syirik dalam masalah kecintaan adalah menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu dari makhluk. Yuhibbuhum, dia mencintai tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuqaddimu ta'atahum ala ta'atihi, maka dia mendahulukan ketaatan, kecintaan kepada tandingan tersebut daripada ketaatan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yalhaju bi dzikrihim wa du'aihim, dan dia senang, gemar disebut tandingan tersebut dan berdoa kepada tandingan-tandingan tersebut. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia, berarti ada nih sebagian menjadikan ya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan tersebut selain Allah Subhanahu wa ta'ala seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala membagi masalah kecintaan menjadi 4. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa hahuna arba'atu anwa'in minal mahabbah yajibu tafriqu bainahuma. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, di sini ada 4 jenis kecintaan, ya, jenis kecintaan yang wajib dibedakan antara keduanya. Nanti ada cinta yang syirik, ada cinta yang boleh, ada cinta yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inama dhalla man dhalla, hanyalah sesat orang yang sesat, ya, bi'adami tamyizi bainaha, karena dia tidak bisa membedakan antara cinta yang dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala antara cinta yang syirik. Dia sama aja gitu. Yang penting kan cinta. Ternyata cintanya sama dia setengah mati. Sampai perbuatan syirik sekalipun dia ikuti, meskipun ya dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dia senang sama saya, yang penting dia ridho sama saya. Padahal yang dia lakukan itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mahabbatullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah mahabbatullah, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takfi wahdaha fin najah min adabillahi wal fawzi bi thawabihi, fa innal musyrikina wa ibadat salibi wal yahuda warahum yuhibbun Allah. Dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak cukup.
cintai Allah saja gitu. Itu tidak cukup. Di dalam menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapat pahalanya, maka sungguhnya orang musyrik, ya, dan orang yang beribadah kepada patung, dan orang Yahudi dan Nasrani, mereka semuanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai Allah saja itu belum cukup. Kemudian yang kedua, ya, mahabbatu ma yuhibbuhullah. Yang kedua itu mencintai apa-apa yang Allah cintai. Ini yang kedua, mencintai apa-apa yang Allah cintai. Jadi kita mencintai seseorang karena Allah, ya, karena dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan sekedar cari dunianya tok, ya, yang penting dia kaya, yang penting dia cantik, wah, tapi ternyata dia tidak mencintai Allah, ya nggak usah kita cintai, ya. Jangan sampai kecintaan kita kepada si fulan atau si fulana, nah, sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa hadhihi hiya allati tadkhuluhu fil Islam wa tukhrijuhu minal kufri. Dan mencintai apa yang Allah cintai ini bisa memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkan dari kekufuran. Wa habbun nasi ilallahi wa aqwamuhum bihadhil mahabbati wa ashadduhum fiha. Dan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia bisa mencintai dengan kecintaan ini, bahkan dia lebih darinya, itu mencintai apa-apa yang Allah cintai. Ini adalah sikap seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia mencintai apa yang Allah benci, apa yang Allah murkai. Mencintai si fulan karena dia mencintai Allah, akidahnya bagus, ya, akidahnya tauhidnya bagus, kemudian berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun, ya, dari status sosial misalkan, ya, ekonominya pas-pasan atau tidak punya titel, ya, bukan S tungtung, ya. Bukan S1, S2 sama S doger, ya, tapi dia walaupun nggak punya titel, tapi subhanallah dia berada di atas akidah yang benar. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak untuk kita cintai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali ikatan Islam yang sangat kuat adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun dia cantik, meskipun dia ganteng atau yang lainnya, tapi kalau dia tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita, ya, membencinya, ya, maka kita tidak mencintai orang tersebut. Jangan sampai kita mencintai seseorang karena sekedar harta tok atau sekedar tampan tok, tapi dia nggak dilihat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-hubbu lillahi fihi. Cinta karena Allah wa fihi, ada fihinya. Al-hubbu lillah wa fihi. Cinta karena Allah wa fihi, yaitu di jalan Allah. Jadi dia membangun cinta tersebut karena Allah Subhanahu wa taala.
Karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, alias dia mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min lawazimi mahabbati ma yuhibbuhullah. Maka ini termasuk kelaziman-kelaziman, keharusan-keharusan kecintaan apa-apa yang Allah cintai. Wala yastaqimu mahabbatu ma yuhibbuhullah illa bil hubbi fihi walahu. Dan tidak akan lurus, tidak akan tegak kecintaan apa yang Allah cintai, mencintai apa yang Allah cintai, kecuali dengan cinta karena Allah, wa fihi, dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang sudah semacam ini, insyaallah taala kecintaan dia enggak cuma di dunia saja, tapi berlanjut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, ya, maka apabila ada pada orang tersebut, dia akan menjumpai manisnya iman. Di antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah ayyakuna, ya, hendaklah dia mencintai seseorang, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mencintai si fulan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-mahabbatu ma'allah. Yang keempat itu mencintai bersama Allah. Nah, di samping dia mencintai si fulan atau si fulanah, dia juga di sana, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia ada kecintaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ya al-mahabbatu syirkiyah. Ini yang namanya mahabbah yang bentuknya syirik. Ya, di samping dia mencintai kesembahan atau yang lainnya, dia juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia melebihi, ya, kecintaan dia, ya, sama dia melebihi kecintaan sama sesembahan tersebut daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man ahabba syai'an ma'allah. Setiap orang yang mencintai sesuatu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bacakan, ya, ucapan Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Itu tentang pembagian mahabbah yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian kita melanjutkan, wa amma syirkul asghar fa huwa kullu ma naha anhu syar'u mimma huwa dari'atun ila syirkil akbar wa wasilatun lil wuqu'i fihi wa ja'a fi nususi tasmiyatu syirkan. Adapun syirik kecil, ayyuhal ikhwah ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka dia adalah setiap apa-apa yang syariat melarang. Ada nasnya, ada dalilnya. Mimma huwa dari'atun, dan dia adalah wasilah yang menuju syirik besar, perantara menuju syirik besar, wa wasilatun lil wuqu'i fi, dan wasilah menuju syirik besar. Dan segala macam bentuk syirik, baik itu syirik kecil maupun syirik besar, hendaklah kita jauhi. Wajah fi nusus, dan datang dalam nas-nas penamaan syirik. Seperti contoh syirik kecil, kal halafi bi ghairillah, seperti ada orang bersumpah dengan selain nama Allah. Biasanya ini yang suka bersumpah orang-orang yang dagang, ya, untuk melariskan dagangannya, ya. Ketika mereka berdagang, wah, supaya meyakinkan pembelinya, wah, dia sumpahnya selain
nama Allah lagi. Kalau sumpahnya sama Allah masih mending, ya. Ini sumpahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita nggak boleh, ya, sering-sering bersumpah, ya. Boleh bersumpah kalau memang dibutuhkan. Kemudian wariya'u yasir, seperti riya yang lembut, ya, fi af'alil ibad, di dalam perbuatan-perbuatan hamba, lembut sekali, ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah itu seperti semut, ya, yang jalan di batu yang hitam, kemudian di tengah gelap yang gulita, kemudian di situ terkena hujan, ya, terkena hujan, ya, maka semuanya akan hilang. Begitu juga pasir-pasir yang ada di situ, dia lembut sekali. Karena syirik dalam masalah riya ini tipis sekali, karena nggak ada yang tahu kecuali orang tersebut yang mengamalkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wabadul ibarat, dan ungkapan-ungkapan yang lain, dan itu termasuk syirik kecil adalah semisal contoh dia mengucapkan masyaallahu wa syi'ta, ini dikehendaki oleh Allah dan engkau. Atau ada orang mengatakan laulallahu wa fulan, seandainya bukan karena Allah dan fulan. Atau wala anta lam yakun kada, ya, seandainya tidak ada engkau maka tidak akan terjadi seperti ini. Nah, ini termasuk syirik-syirik kecil. Dan Nabi SAW melarang kita dari mengucapkan masyaallahu wa syi'ta. Bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari Qutailah bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan innakum tusyrikun, ya, orang Yahudi mengatakan sesungguhnya kalian telah berbuat syirik. Taqul, kalian mengatakan masyaallahu wa syi'ta, ini dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh engkau. Wa taqulu, dan engkau mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan mereka apabila mereka ingin bersumpah hendaklah dia mengatakan wa rabbil Ka'bah, dan demi Rabb Ka'bah, jangan katakan wal Ka'bah. Berarti dia sudah bersumpah kepada selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia mengatakan masyaallahu summa syi'ta, ini yang boleh. Ini dikehendaki oleh Allah, kemudian dikehendaki oleh engkau. Nabi SAW tidak marah. Paham ini, ya? Kemudian ketika ada seorang sahabat, ya, ada seorang, ini gak disebutkan sahabat, ya, dia mengatakan ana rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, ini enggak disebut namanya, bahwasanya dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallahu wa syi'ta. Nah, pakai wa. Apa itu wa, Pak? Dalam bahasa Arab ini masyaallahu wa. Namanya apa ini wa-nya? Huruf apa namanya? Dalam bahasa Arab. Belum pernah sampai sini, ya? Belum, ya? Wawu atof. Tahu wawu atof? Untuk menggabungkan. Jangan ja'a Muhammadun wa Zaid, telah datang Muhammad dan Zaid. Kalau pakai wa, ini nggak bisa dibedakan siapa yang datang lebih dahulu. Ya, bisa jadi Muhammad, bisa jadi Zaid, bisa jadi bareng-barengan ketika datang. Makanya tidak boleh kita mengucapkan dengan pakai wawu, karena itu menggabungkan, untuk
menggabung. Adapun summa itu litartib. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab itu untuk urutan. Kemudian ada selang waktu. Faedahnya itu ada selang waktu yang agak lama. Adapun pakai wa ini menggabungkan saja. Untuk menggabungkan, maka nggak boleh ketika kehendak Allah Subhanahu wa taala digabungkan dengan kehendak manusia. Nabi SAW marah. Ya, Nabi SAW mengatakan ajaltani lillahi niddan qul masyaallah wahdah. Apakah engkau menjadikan aku, ya, ketika dia mengatakan masyaallahu wa syi'ta, ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki oleh engkau ya Rasulullah, maka Nabi SAW mengatakan aj'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku, yaitu Nabi SAW, tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kul, katakanlah masyaallahu wahdah. Ini dikehendaki oleh Allah saja. Kalau antum mau katakan, yang boleh yaitu masyaallahu summa syi'ta. Ini yang boleh. Kenapa demikian? Li'anna masyiatul abdi ta'ti ba'da masyiatillahi ta'ala. Karena masyiah hamba ini terjadi atau datang setelah masyiah Allah Subhanahu wa taala. La masawiyatalah. Tidak ada, ya, kesamaan. Ya, tidak sama antara masyiah Allah Subhanahu wa taala dengan masyiah hamba. Ada yang pakai summa itu boleh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Takwir, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah mereka bisa menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki, yaitu Rabb semesta alam. Waqad yakunu hadha syirkan akbar bihasabi qailihi wa maqasidihi. Kadang-kadang yang syirik kecil ini bisa menjadi syirik besar sesuai orang yang mengucapkan dan maksud yang dia ucapkan. Kalau nggak ada Allahnya, sekedar ini dikehendaki oleh engkau, kalau nggak ada engkau maka tidak ada terjadi seperti ini. Nah, ini bisa menjadi syirik besar kalau Allah dihilangkan. Paham ya? Ketika digabungkan dengan uang, itu berubah menjadi syirik kecil. Paham ya? Kemudian boleh apabila ketika dia mengatakan masya Allah, ya, digantikan dengan apa? Summa. Ini yang boleh. Wallahu alam bisawab. Kemudian wal dalilu qaulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini belum selesai nih. Wa amal asharu fala yakhruju 'anil millah. Adapun syirik kecil itu tidak mengeluarkan dari agama. Tapi enggak boleh diremehkan ya. Lakinnaha wasilatun ilal akbar. Akan tapi syirik kecil ini menjadi perantara menuju syirik besar. Wa sahibuhu ala khatarin azimin. Dan pelakunya, orang yang melakukan syirik kecil, yaitu tadi bersumpah kepada selain nama Allah, mengatakan masya Allahu wa syi'ta atau yang lainnya, dia berada di atas bahaya yang sangat besar sekali. Ya, fa'ala al-'abdi ay yuhadhdhira syirka mutlaqan. Maka wajib bagi seorang hamba untuk berhati-hati yang namanya syirik secara mutlak, baik syirik besar maupun syirik kecil. Fa inna ba'dal ulama yara anna al-ayat al-madhkurah amatun fi syirk. Bahwasanya sebagian para ulama berpendapat sesungguhnya ayat yang disebutkan itu umum dalam syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat
Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru. Ini perhatikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ayyushraka bih, yang namanya perbuatan syirik. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan syirik kecil, dan juga Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengatakan syirik besar. Berarti yang tidak Allah ampuni ini mencakup syirik kecil maupun syirik besar. Yang mana matinya belum bertaubat loh ya. Kalau matinya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia sebelum matinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semasa hidupnya, kemudian dia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa, meskipun itu syirik besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Kemudian wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa di bawah syirik. Jadi yang enggak diampuni yaitu dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil yang mati belum bertaubat. Ai ma huwa aqallu minasyirik, yaitu apa yang lebih kecil dari syirik, derajatnya lebih rendah dari syirik meskipun itu syirik kecil. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Selesai dari ucapan, ya, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal dalilu qauluhu taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadalah kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, hadhil ayatu jama'at bainal amrayni. Ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, terkumpul dua perkara. Ya, dua perkara. Yang pertama, al-amru bil ibadah. Yang pertama adalah perintah untuk beribadah. Yang kedua adalah wan nahyu anisyirki, yaitu larangan dari berbuat syirik. Sebenarnya, ya, kalau kita mau mentadaburi, ya, secara detail, ya, secara gamblang, kita membaca sedikit saja tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ini dalam surat An-Nisa ayat 36, insyaallah, ya, semua manusia yang baca ayat ini menjadi ahli tauhid, karena ayat ini bisa dipahami oleh orang yang belajar ataupun dia tidak pernah belajar. Orang awam misalkan, ketika mendengar ayat ini, insyaallah mereka paham kalau mereka baca terjemahan. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab, ya lihat terjemahan, jelas sekali Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jelas sekali gamblang. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan janganlah kalian berbuat syirik. Jelas. Loh, kenapa mereka banyak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada sebagian mereka memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala di dalam kitab yang lain, kitab Ushulus Sittah, beliau mengatakan, kenapa mereka banyak terjerumus ke dalam perbuatan syirik padahal mereka membaca ayat ini. Misalkan ketika mereka memasuki atau mereka berada di bulan Ramadan, mereka kan biasanya kan membaca Al-Quran itu kan kadang katam-kataman, ya, kadang mereka simak-simaan. Itu biasanya mereka melewati ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kenapa sih kok masih juga mereka berbuat syirik? Kenapa? Karena ketika mereka membaca Al-Quran,
Mereka tidak apa? Mentadaburi. Tidak mau melihat terjemahannya gitu loh. Sekedar bocor gitu loh. Yang penting khatam. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, ya, kalau bisa kita ada terjemahan. Jadi ketika kita baca Al-Qur'an, nah, bawahnya ada terjemahannya. Nanti kita baca Al-Qur'an dapat ya pahalanya, kemudian maksudnya oh seperti ini. Ada terjemahan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk mentadaburi. Ketika kita baca Al-Qur'an, kita diperintahkan oleh Allah untuk mentadaburi, untuk memahami. Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Mimma yadullu ala anna al-ibadata la tatimmu illa bijtinabi syirki qalilatan wa katsiratan. Dari apa-apa yang menunjukkan bahwasanya ibadah tidak akan sempurna yang kita lakukan kecuali apabila menjauhi syirik, ya, baik syirik kecil maupun syirik besar, jauhi. Kenapa demikian? Li'anna syai'an, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan syai'an nakiratan fi siyaqin nahyi, ya. Nakirah dalam bentuk larangan, tufidul umum, berfaedah umum. Ai la syirkan asghar wala akbar. Kita tidak berbuat syirik kepada Allah, baik syirik kecil maupun syirik besar. Baik kepada malaikat, baik kepada nabi, baik kepada wali dan selain mereka dari kalangan makhluk, baik benda mati maupun benda hidup, kita buang semuanya. Kama anahu ta'ala lam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah la du'aan wala salatan wala tawakkulan wala ghairuha liya umma jami'a anwa'il ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan satu jenis dari jenis-jenis ibadah, baik berupa doa, salat, tawakal dan selainnya, maka itu umum mencakup semua jenis ibadah. Kita harus tujukan semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghapus amal kita. Sudah capek puasa, sudah capek sholat puluhan tahun, ya, sekali berbuat syirik bisa menghapuskan amalan. Lain asyrakta la batanna amaluka. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik, maka akan hapus amalanmu. Dan engkau ya di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Makanya jangan sampai ya meskipun ya hidup kita susah, ya, jangan sampai kita ini berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hukmu syirik akbar mukhrijun minal millah. Adapun syirik besar itu bisa mengeluarkan dari agama. Wa qad haramallahu al-jannata 'ala sahibihi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi pelakunya. In laisa ma'ahu syai'un minat tauhid. Kenapa? Karena tidak ada sedikit pun dari tauhid. Ketika dia berbuat syirik, haram baginya surga. Tempat kembalinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan hendaklah pelajaran tauhid syirik ini kita praktekkan kepada anak-anak kita. Ya, kenali anak kita tentang tauhid. Karena peringatkan anak kita tentang bahaya syirik. Karena itu sudah dipraktekkan oleh hamba Allah SWT yang soleh, yaitu Luqman, kepada anaknya. Ketika Allah SWT mengatakan wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman menasihati kepada anaknya, janganlah engkau wahai anakku berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguhnya kesyirikan, kezaliman sangat besar. Karena banyak orang ya lebih mementingkan mereka
tentang pekerjaannya, bagaimana masa depannya, ya bagaimana nanti ketika mereka mencari nafkah tapi mereka lalai tentang tarbiyah diniyah. Dan ini yang paling pokok, yang paling penting, ya, kewajiban bagi seorang ayah atau seorang ibu, yaitu memperingatkan anaknya tentang bahaya syirik dan mengajarkan anak tersebut tentang tauhid, karena ajaran tauhid, ya, itu sudah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng sahabat yang mulia yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Maka Mu'ad mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan atas hambanya adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, baik malaikat yang terdekat maupun Nabi yang diutus, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka pegang ini, akidah yang benar ini, insyaallah taala mereka selamat dunia dan akhirat. Ya, Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya ketika mau mati, ya, ketika sakaratul maut, la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Mudah-mudahan yang sedikit itu, ya, bisa dipahami. Insyaallah taala kita lanjutkan, ya, pada pertemuan yang akan datang. Syahiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.